Bab 466. Pergi ke The Best Antique Store. Kecurigaan Kingston Jiang bukannya tidak berdasar. Sheila Bai adalah anggota grup Tomb Raider. Tapi tidak tahu apa-apa tentang orang di belakang layar, katanya kakaknya yang melakukan kontak. Selain itu, meskipun Sheila Bai memiliki beberapa kekuatan, tetapi tidak terlalu kuat. Bagaimana dia bisa melarikan diri setelah merebut kunci dari musuh, dan menemukan Cirrus, kemudian diam-diam mengikuti Cirrus ke Jiangzhong? Ini tidak masuk akal. Melihat Kingston Jiang bergumam pelan, Winona Jiang bertanya, "Kak Kingston, apa yang kamu pikirkan?" "Winona, analisiskanlah untukku." Kingston Jiang memandang Winona Jiang, kemudian menceritakan perampokan makam kuno Raja Lanling yang dilakukan oleh Sheila Bai dan lainnya. Sheila Bai merebut kotak itu dari musuh, kemudian pergi setelah mendapatkan kunci, dan kemudian mengikuti Cirrus ke Jiangzhong. Menurutmu, selain Tuan Gao di belakang pangeran, apakah masih ada orang lain, atau, di belakang Tuan Gao masih ada orang lain, dan Tuan Gao hanyalah boneka? Winona Jiang juga tenggelam dalam pikirannya. Setelah beberapa saat, dia berkata, orang yang mencuri makam kuno Raja Lanling mungkin bukan orang dari 4 keluarga kuno. Menurut spekulasi kakekku, orang ini mungkin Marco Jiang, tapi ada prasyarat, kalau Marco Jiang masih hidup. Marco Jiang yang mengirim seseorang untuk merampok makam kuno Raja Lanling, spekulasimu ini tidak masuk akal. Pangeran mungkin tidak hanya mendengarkan Tuan Gao. Mungkin juga secara diam-diam mendengar Tuan Gao, atau mungkin orang di belakang Tuan Gao juga Marco Jiang. Mungkin apa yang terjadi di makam kuno hanya drama Marco Jiang sendiri. Sheila Bai mungkin tidak tahu. Mungkin alasan mengapa dia selamat, mungkin hanya permainan Marco Jiang. Tujuannya adalah untuk membiarkanmu menyentuh kotak dan menyelesaikan perselisihan ini. Kingston Jiang bertanya, apa gunanya dia melibatkan aku? Winona Jiang menggelengkan kepalanya, aku tidak tahu, ini hanya spekulasi berdasarkan petunjuk yang ada, kebenarannya ada di dalam kemungkinan yang tak terhitung jumlahnya. Mungkin Marco Jiang telah lama meninggal. Orang yang dicurigai sebagai Marco Jiang hanyalah penyamaran, dan sebelum kebenaran terpecahkan, semuanya mungkin saja. Lalu menurutmu, apakah Sheila Bai bisa dipercaya? Kingston Jiang selalu akurat dalam melihat orang. Tapi sekarang dia tidak begitu yakin lagi. Winona Jiang berpikir, dari situasi saat ini, harusnya masih bisa dipercaya. Peta tempat tinggal Hua Yuesan terlalu banyak terlibat. Ini adalah lukisan terkenal yang telah beredar selama ribuan tahun dan sudah tersebar sejak lama, tak ternilai dan semua orang menginginkannya. Sheila Bai demi menyelamatkan hidupnya, ini masih masuk akal. Mendengar ini, Kingston Jiang tidak bertanya lagi. Dia bersandar di sofa dan beristirahat lagi. Sheila Bai tiba dengan sangat cepat, dalam waktu 1 jam, dia muncul di rumah Suryana dan Sheila Bai hari ini telah kehilangan temperamen yang dia miliki saat dia berada di grup New Generation. Dia mengenakan pakaian kasual dengan rambut hitam panjang diikat, dan ada semacam perasaan gadis berbakat yang pemalu. Kak Kingston. Ada senyum di wajahnya yang putih. Kingston Jiang menunjuk ke sofa di sampingnya dan berkata, duduklah. Sheila Bai duduk, memandang Kingston Jiang, dan bertanya, Kak Kingston, ada instruksi apa? Kingston Jiang berkata, sebelumnya, aku meminta Kintiasu mendirikan perusahaan bernama Salvation Group, tetapi sekarang Kintiasu telah menghilang, dan aku tidak dapat menemukan manajer untuk saat ini. Sebelumnya di New Generation, kamu bekerja dengan sangat bagus, sekarang kamu bantu mengelolanya untuk sementara. Sheila Bai telah berada di Jiangzhong. Dia tahu apa yang dilakukan Kintiasu, dan dia juga ingin membantu, tetapi Kingston Jiang tidak pernah memanggilnya, dan dia juga tidak berinisiatif memintanya. Dia segera berdiri, dengan ketegasan dan kepercayaan diri di wajahnya yang cantik, dan berkata, aku pasti akan membantu Kak Kingston mengelola Salvation Group dengan baik. Kingston Jiang melambaikan tangan dan berkata, duduklah. Baik. Sheila Bai duduk. Ngomong-ngomong, apakah kamu kenal Marco Jiang? Kingston Jiang berkata dengan santai. Marco Jiang.
Sheila Bai terkejut dan bertanya, siapa? Tidak apa-apa jika tidak kenal. Kingston Jiang barusan hanya mengetesnya saja. Melihat reaksi Sheila Bai, mungkin tidak kenal. Jika kenal, dan telah berhubungan secara rahasia, maka tidak akan ada ekspresi seperti ini. Apakah kamu tahu tujuan Salvation Group? Kingston Jiang bertanya lagi. Sheila Bai mengangguk dan berkata, aku pernah melihat Qin Tiasu sebelumnya. Dan sudah dengar dari dia, sedikit banyak sudah tahu, tapi aku tidak tahu detailnya. Kingston Jiang juga tidak menyembunyikannya, dan memberitahu Sheila Bai tujuan keberadaan Salvation Group. Tujuan utamanya adalah untuk mengawasi grup Centennial, menentang grup Centennial, bersaing dengan grup Centennial, dan merebut pasar farmasi di negara Dacia. Baik. Sheila Bai mengangguk. Kamu melapor dulu ke perusahaan. Kingston Jiang melambaikan tangan dan memberi isyarat kepada Sheila Bai untuk pergi. Sekarang Salvation Group tidak memiliki manajer. Jika tidak mengirim manajer lain, maka akan berantakan. Sheila Bai juga tidak berhenti, menyapa Kingston Jiang dan pergi. Setelah Sheila Bai pergi, Kingston Jiang juga berdiri. Winona Jiang bertanya, mau pergi The Best Antique Store? Kingston Jiang melirik Winona Jiang sekilas. Wanita ini terlalu hebat. Begitu dia berdiri, Winona Jiang sudah menebak apa yang akan dia lakukan. Aku semakin kagum padamu. Kingston Jiang berkata dengan tulus, aku merasa sepertinya semua hal tidak bisa disembunyikan darimu. Winona Jiang berdiri dan tersenyum, The Best Antique Store adalah satu-satunya titik terobosan, hanya berpikir sejenak sudah bisa menebak. Kingston Jiang mengangguk dan berkata, aku berencana untuk pergi lihat. Kotak berisi buku gulungan kuno sebelumnya disimpan di The Best Antique Store, dan pemilik The Best Antique Store adalah bawahan pangeran. Sekarang pangeran sudah meninggal, jika ingin memecahkan misteri ini, maka harus ke sana. Aku akan menemanimu. Baik. Brian Lu datang dan bertanya, perlukah aku mengantar kalian? Kingston Jiang melambaikan tangan dan berkata, tidak perlu, berikan saja kunci mobilnya, kami bisa pergi sendiri. Kak Kingston, bolehkah aku ikut denganmu? Suryana dan berdiri dan menatap Kingston Jiang dengan penuh semangat, wajahnya penuh dengan harapan. Dia telah memulihkan diri di rumah selama ini. Sudah lama tidak pernah keluar. Sekarang kondisi fisiknya sedikit lebih baik, dia juga ingin berjalan-jalan dan bersantai. Kingston Jiang menolak, aku bukan pergi bermain, aku akan mengurus masalah serius, tubuhmu masih sangat lemah, tetaplah di rumah. Oh. Suryana dan tidak puas hati, dan berkata dengan enggan. Kingston Jiang mengambil kunci mobil dari Brian Lu. Ambil kunci mobil dan pergi. Setelah keluar, pergi ke garasi dan pergi ke pasar barang antik di Jiangzhou. Tak lama kemudian, sampai di pasar barang antik dan tiba di The Best Antique Store. Seseorang datang menyapa begitu mereka masuk. Ini adalah orang tua yang melayani Kingston Jiang terakhir kali. Yo, Tuan Muda Jiang, kesini lagi. Kingston Jiang bertanya, apakah bos kalian ada di sini? Ada, di kantor lantai atas. Kingston Jiang berkata, aku akan menanyakan sesuatu padanya. Setelah Kingston Jiang selesai berbicara, dia berjalan langsung ke atas. Di lantai atas, kantor. Pintu ditutup, Kingston Jiang mengetuk pintu dengan ringan. Tapi tidak ada suara di dalam. Dia mengetuk pintu lagi. Masih tidak ada respon. Winona Jiang berkata, apa mungkin tidak ada orang? Kingston Jiang membanting pintu dan dengan paksa mendorong pintu kantor hingga terbuka. Masuk ke dalam. Dia menemukan seorang pria parubaya mengenakan baju besi kulit hitam tergeletak di mejanya. Dia berjalan masuk dan melihat ada banyak darah di lantai. Pria parubaya itu tertembak di bagian belakang kepala, dan dia telah mati. Datang terlambat. Kingston Jiang melihat pemandangan ini, melihat darah di lantai yang sudah mengering, dan berkata, sepertinya sudah mati selama beberapa jam. Winona Jiang melihat pemandangan di kantor, mengangkat alisnya, dan berkata, apa mungkin dia benar-benar tahu sesuatu dan dibunuh oleh seseorang?
Bersambung.